Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hada Arkanda dari Mas Blogger. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai Upwork. Karena kemarin saya mendapatkan email dari Upwork yang ini teman-teman, yang bunyinya kira-kira isinya itu tentang Upwork Connect Pricing. Jadi Connect yang selama ini teman-teman dapat itu akan dikenakan biaya, dan biayanya itu sebesar ini teman-teman, 0,15 dolar. Jadi sebelum saya mulai, silakan teman-teman subscribe dahulu dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru seputar Photoshop dan Upwork setiap harinya. Sudah, baik. Kalau gitu kita mulai saja. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan email dari Upwork yang kira-kira isinya itu mulai sejak Mei itu Connect itu tidak free lagi teman-teman. Jadi dikenakan biaya sebesar ini untuk satu Connect-nya. Nah, karena menurut saya ini menarik untuk diangkat, jadi makanya saya akan mengangkatnya ke dalam tutorial kali ini, itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi video ini tentang peraturan baru Upwork yang akan diterapkan bulan Mei 2019 nanti. Apa saja peraturan yang akan diterapkan di Upwork di bulan Mei 2009 nanti? Sebelumnya kita lihat dulu Connect yang ada pada teman-teman. Jadi kalau kita login ke Upwork, sebentar teman-teman, saya login dulu. Nah, kalau dilihat di sini kan teman-teman biasanya tiap bulan itu mendapatkan Connect sebesar 60 ya teman-teman. Nah, ini ada di sini. Ini namanya Connect yang digunakan untuk tiap ngebit. Jadi setiap ngebit teman-teman akan menghabiskan 2 Connect. Nah, di sini saya akan jelaskan sebelum Mei 2019 nanti itu kalau kita bergabung dengan Upwork itu masih gratis. Kemudian kita juga tahu kalau setiap bulan itu kita akan mendapatkan bonus 60 Connect setiap bulan. Kemudian untuk 500 dolar pertama itu akan dikenakan biaya sebesar 20%, itu untuk Upwork fee. Dan juga teman-teman bisa membeli Connect tambahan. Itu tidak masalah ya teman-teman, karena saat video ini dibuat yaitu masih di bulan ini teman-teman, bulan April. Jadi ini masih berlaku. Nah, sekarang apa dampaknya jika nanti masuk bulan Mei? Nah, ketika masuk bulan Mei nanti, ternyata teman-teman nanti itu masih, kalau masih baru dan baru bergabung, itu masih gratis teman-teman. Dan yang kedua, itu tidak ada lagi bonus 60 Connect lagi setiap bulan. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada Connect, ya bagaimana mau ngebit teman-teman. Nah, kemudian seperti dalam email yang saya buka tadi, itu harga Connect-nya sebesar ini teman-teman, sebesar 0,15. Jadi jika sebelumnya teman-teman dapat bonus 60 Connect atau kredit, kita kalikan 0,15, itu dapatnya 9 dolar. Jadi belum lagi teman mendapatkan proyek sudah harus membayar sebesar 9 dolar. Dan anehnya lagi, itu peraturannya itu disebutkan kalau nanti setiap proyek itu butuh 1 sampai dengan 6 Connect untuk mengirimkan proposalnya. Misalnya seperti ini,
Nah, ini saya login dulu. Nah, biasanya kan kalau sekarang saat video tutorial ini dibuat, ini setiap kita mau ngebit proyek ini atau yang ini, itu cuma butuh 2 connect saja teman-teman. Jadi kalau saya ngebit ini ya 34, pas setelah saya kirim proposal itu hanya menjadi 32. Nah, bayangkan kalau ini nanti tidak ada lagi teman-teman bonus connectnya. Jadi setiap mau bid teman-teman harus keluar uang dulu untuk mengkonekkannya. Nah, ini sebenarnya tidak masalah kalau untuk pemain lama dan sudah mempunyai klien loyal atau klien tetap, tapi akan bermasalah jika teman-teman masih baru. Karena kan teman-teman bekerja di Avok itu kan maunya mendapatkan penghasilan. Sedangkan ini belum memulai, tahu-tahu sudah dikenakan cas ini teman-teman, $0,15. Apalagi setiap job nanti berbeda, ada yang butuh 1 connect aja, ada yang butuh 2, ada yang pakai 6 connect. Jadi kira-kira kalau 6 connect itu kita kalikan ke sini dapat 0,9 ya, 0,9. Coba saya hitung dulu. 0,15 dikali misalnya 6 connect, dapatnya ya hampir $1 teman-teman. Jadi betul-betul peraturan yang akan diterapkan Avok di bulan Mei itu betul-betul tidak memihak untuk freelancer yang baru. Nah, kenapa Avok menetapkan peraturan ini? Jadi alasan Avok itu karena satu, mereka itu berusaha untuk mengurangi kompetisi antar freelancer. Wajar aja ya teman-teman, soalnya Avok sekarang itu bukan lagi situs platform gratis lagi, karena dia sudah IPO. IPO itu artinya initial project offering. Jadi dia sudah perusahaan yang masuk dalam saham-saham yang dijual belikan di New York Stock Exchange atau saham-saham terkenal lainnya teman-teman. Jadi mereka sekarang lebih berorientasi profit dibandingkan ODEX atau Avok yang sekarang. Sehingga otomatis nanti kalau ada klien kemudian membuat proyek baru untuk newbie, tentu saja ini membebani teman-teman ya. Kalau misalnya dia mendapat proyek sih tidak masalah, tapi kalau tidak mendapatkan proyek, nah ini teman-teman sudah harus mengeluarkan uang. Terus juga alasannya juga ya karena hanya freelancer yang berkualitas saja yang bisa kirim proposal. Ini udah pasti ya teman-teman. Kalau teman-teman masih baru, tentu akan berat sekali untuk teman-teman mengeluarkan uang, apalagi berbentuk dolar tadi, hanya untuk mengirimkan proposal saja atau istilahnya cover letter saja. Nah, sebenarnya ini kalau untuk saya sebagai freelancer yang sudah lama di Avok, ini tidak masalah, karena kalau teman-teman sudah ada klien tetap, ya hal ini bisa teratasi. Tapi kalau teman-teman masih baru, ini akan menjadi masalah teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman masih bingung bagaimana solusinya untuk mengatasi ini. Jadi saya akan berikan solusinya. Pertama, ya kalau teman-teman merasa keberatan dengan Avok, ya teman-teman bisa bergabung dengan situs-situs freelancer lain atau tetap bertahan. Kemudian juga saya menawarkan opsi untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan penghasilan tapi mendapatkannya selain di Avok, itu bisa ke situs-situs seperti ini teman-teman, Fiverr, Shutterstock, Icon Finder. Itu nanti saya cantumkan link untuk bergabung di situsnya.
Terus saya juga ingin nunjukkan hasil-hasil saya itu setelah bergabung. Selain di Upwork, saya juga ada ID di tempat lain seperti di ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi salah satu platform yang saya gunakan yaitu Shutterstock. Jadi kalau teman-teman ke Shutterstock, nah ini Shutterstock ini berisikan jadi situs yang tempat jual beli foto, tempat jual beli. Teman-teman kalau memiliki kemampuan membuat vektor, itu bisa juga dijual di sini teman-teman. Di misalnya membuat icon atau membuat ilustrasi atau merekam video footage melalui kamera atau membuat musik. Ini juga bisa teman-teman kirim ke situs ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah di approve di situsnya ini, nanti ketika teman-teman upload misalnya foto nih, nah ini saya nih upload foto, nanti ada yang beli, teman-teman mendapatkan income juga teman-teman. Nah, seperti ini saya perlihatkan contohnya. Ini contoh, ini saya, ID saya. Jadi saya ada beberapa stok foto yang saya kirimkan ke Shutterstock. Jadi hanya dengan membuat foto seperti ini saja teman-teman, dan kita edit di Photoshop, saya sudah mendapatkan segini teman-teman. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya stok yang banyak. Kemudian saya juga menstok icon atau menstok logo untuk Shutterstock. Jadi ini beberapa contoh. Nah, ini foto-foto yang pernah saya edit, saya ambil dari foto kamera saya, lalu saya kirim ke Photoshop teman-teman. Terus yang kedua, selain Shutterstock, saya juga ada yang lain. Nah, kalau teman-teman ingin bergabung di Shutterstock, itu saya sudah cantumkan linknya juga di link deskripsinya teman-teman. Itu teman-teman juga bisa bergabung di Icon Finder. Icon Finder ini situs yang khususkan diri untuk desain vektor, khususnya pada icon. Jadi kalau teman-teman terbiasa membuat icon atau vektor, itu teman-teman bisa coba upload icon-icon teman-teman itu ke situs Icon Finder teman-teman. Nah, ini penghasilan saya refresh dulu. Kalau saya tidak bohong, nah ini. Jadi ini menunjukkan hasil saya dari hasil saya menjual vektor berupa icon. Jadi teman-teman juga bisa menjualkan iconnya ke situs ini teman-teman. Saya ambil contoh iconnya, ini bisa berbentuk garis saja atau berbentuk klip. Klip itu berbentuk gelap warna hitam gitu, atau yang color teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi persatuan dijualnya teman-teman. Lumayan kan teman-teman kalau misalnya ada 100 icon, terus pembeli membeli 100 icon itu setiapnya itu harganya $2, jadi teman-teman dapat $200. Nah, sekarang kebetulan ini yang uang yang ada di Icon Finder yang belum saya tarik teman-teman, sebesar segini. Terus situs yang lain juga ini teman-teman, non project. Ini jadi enaknya kerja kalau kita bergerak di bidang desain. Jadi satu icon itu atau set icon ini, selain kita bisa upload ke Icon Finder, situs yang mengkhususkan diri pada icon, kita juga bisa upload ke sini teman-teman, non project. Non project ini situs icon juga. Nah, ini hasil-hasil yang saya dapatkan dari sejak bulan 8 tahun 2018 kemarin, terus sambil, dan setiap bulan itu semakin naik teman-teman. Itu karena stok icon saya tiap bulan bertambah, jadi otomatis tiap bulan juga saya mendapatkan sebesar ini teman-teman. Jadi lumayan kalau teman-teman menserusi bidang ini. Jadi
kalau stok teman-teman banyak, misalnya icon tadi seperti ini saya bilang, terus teman-teman upload ke sini, nanti otomatis teman-teman ya kalau ada yang beli, ini juga bertambah teman-teman, bertambah. Jadi semakin banyak stok icon seperti ini teman-teman upload, selain dapat di Icon Finder, teman-teman bisa upload juga ke sini teman-teman, The Noun Project. Nah, kita lihat dulu isi ininya. Jadi teman-teman juga dia sama seperti Icon Finder, cuman dia khususkan diri tidak berwarna, jadi khusus hitam putih saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini icon saya, nah yang laris itu yang seperti ini. Nah ini ada macam-macam teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Selain icon dan menjual foto di Shutterstock, di Icon Finder, untuk bergabung Icon Finder ini linknya juga saya cantumkan di link bawah ya teman-teman. Saya juga bergabung di Fiverr teman-teman. Jadi Fiverr ini mirip Upwork tapi lebih pasif teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memahami cara kerja Fiverr, itu sudah enak teman-teman. Misalnya seperti ini. Ini kan bayangkan ada 165 klien yang puas. Jadi kayak saya nih, misalnya ahli Photoshop. Terus karena rating saya bagus, misalnya saya mendapatkan klien sebanyak ini 165 orang. Bayangkan untuk satu kali proyek ini teman-teman mendapatkan nilai segini teman-teman, $5. Saya hitung 5 dikali $165, itu sama dengan $825. Kalau kita rupiahkan kali 14.000, teman-teman akan mendapatkan segini teman-teman. Lumayan kan teman-teman? Ini bisa teman-teman kerjakan di rumah tanpa harus masuk kantor, sekitar 11 juta. Nah, itu saja tutorial saya kali ini. Semoga membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman mencari peluang lain selain di Upwork. Untuk link-link deskripsinya ini saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Jika teman-teman suka konten seperti ini, teman-teman bisa like, kemudian share ke sosial media seperti Facebook, Instagram, atau di Twitter. Kemudian jika teman-teman masih bingung, itu silakan komentar di kolom bawah ya teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.